Bisa ya? Oke. Oke, sebentar saya akan coba share screen dulu. Oh. Daftar mana ya? Oke, coba saya share screen dulu. Oke, bisa terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Baik, untuk yang di hari ini ya, nanti untuk yang di modulnya nanti bisa kalian juga ambil dari website saya. Nanti ada di sini ya, nanti yang di modulnya, ada di mata kuliah, sistem komunikasi nirkabel, nanti di sini ada prakteknya ya. Nanti yang di sini silakan masuk yang di revisi 2021. Jadi ini nanti kita masih pakai simulasi, kemudian nanti di situ kita akan belajar. Ini masih belajar di si IoT-nya, di mana dari perangkat modul komunikasi ini kita gunakan di perangkat IoT. Baru nanti di sini kita akan masuk ke bagian yang di jaringan aksesnya menggunakan di GSM-nya dia. Jadi ini saya masukkan di link atau kolom chat itu ya. Oke, baik untuk yang di praktikum yang pertama ini, nanti kita akan butuhnya namanya paket tracer ya. Sudah punya paket tracer semuanya? Atau ada yang belum punya paket tracer? Mungkin yang belum punya nanti bisa langsung download di sini ya, paket tracer. Download itu ya. Ini nanti dari Cisco, nanti udah ada yang di paket tracernya ini ya. Jadi baik itu yang di Adi yang saya sambil ngajar. Sudah selesai. Nah, oh sudah selesai. Ini biar di packing. Iya. Oke, nanti kalau ini tak saya ke sebelah. Saya tak buka dulu Pak. Ini Pak. Sebentar ya, ada tamu sebentar ya.
cepet sa. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Jadi nanti sini silakan di-download dulu untuk yang di paket tracernya. Nanti kalau sudah terdownload paket tracernya, ini ya, nanti ada Cisco paket tracernya ini ya. Jadi yang terbaru ini dia sudah ada semacam kayak modul komunikasinya, sama nanti di sini dia sudah ada semacam kayak perangkat IoT-nya yang dipasang ke dalam Cisco paket tracernya dia. Bentar, oke muncul. Oh ini. Bentar, ini kemarin saya apa passwordnya ini? Nah ini. Oke, saya jelaskan dulu nanti ya. Silakan nanti ya kalau yang belum punya Cisco Packet Tracer nanti ya silakan di-download terlebih dahulu, kemudian nanti ya diinstal di laptopnya masing-masing itu ya. Jadi yang di minggu ini kita akan mengenalkan dulu gimana sih konsep dari smart home IoT ini menggunakan paket tracer, termasuk nanti di sini gimana kita memasang modul-modul yang ada di apa istilahnya di IoT ini ke dalam paket tracer, dan nanti di situ dia bisa komunikasi satu device dengan device yang lainnya dia. Itu tuh aja. Kirimi mati kok. Perihal singan, saya baiki. Tutup. Oke, Ya, nanti topik bahasanya yang di hari ini nanti ada 3 bagian ya. Jadi nanti yang pertama yaitu masalah sensor, kemudian nanti yang kedua kita akan mencoba mendesain dengan home gateway, kemudian yang ketiga nanti kita akan mencoba melakukan desainnya dengan menggunakan yang namanya IoT server itu ya. Oke, secara konsepnya nanti kita ada beberapa perangkat yang sudah disediakan ya di situ ya. Jadi ini ada beberapa sensor, ini asumsinya di situ nanti ada semacam kayak lampu, ada sirine, ada fan kipas angin, ada fire monitor alarm, ada ini jendela ya, ini ada pintu, ada sprinkler dan sebagainya. Nah ini nanti dia akan koneksi pakai WiFi gitu ya. Jadi nanti di sini dia itu akan koneksi ke bagian namanya home gateway. Nah di home gateway-nya ini yaitu dia menggunakan yang namanya DLC 100. Ini home gateway ini semacam kayak access point yang biasa, cuma yang di home gateway-nya Cisco ini dia itu bisa menggunakan banyak modul gitu ya. Jadi kalau saya dilihat di sini, ini dia itu ada Zigbee, ada Z-Wave, ada FM, ada WiFi, sama nanti ada 3G. Jadi di satu access point ini nanti di sini ada bisa komunikasi dengan menggunakan berbagai macam modul komunikasi yang ada di sini.
Jadi mungkin nanti di teori kalian akan belajar apa sih modul-modul komunikasi yang ada di situ ya. Cuma nanti di sini secara aplikasinya kita akan mencoba untuk mengaplikasikan beberapa modul komunikasi ini. Cuma yang di paket tracer ini terbatas ya. Jadi kayak Zigbee ini dia nggak ada, Z-Wave ini nggak ada, yang ada dia itu hanya WiFi ini aja ya. WiFi sama Bluetooth gitu ya. Sama nanti yang sini dia menggunakan NFC, dia itu masih ada. Tapi kalau dia nanti yang di Zigbee sama Z-Wave-nya dia tidak ada. Ini kalau misalnya kita lihat di sisi harganya sekitar $500 ya, mungkin sekitar berapa ya? 5 mungkin sekitar 10 jutaan ya di satu perangkatnya nih, karena dia itu sudah dibekali dengan macam-macam modul komunikasi ke dalamnya dia. Jadi kalau mungkin nanti di sini kita menggunakan namanya di sisi modul komunikasinya ini ya, bentar. Ini di paket tracernya, nantinya sudah ada ini ada yang namanya DLC-nya Home Gateway ini ya. Jadi ini Home Gateway-nya nanti tinggal dipasang di sini. Kemudian yang di perangkat IoT-nya, bentar, saya juga agak lupa nih. Di mana IoT-nya nih? Nah ini perangkat IoT-nya di sini ya. Jadi nanti pilih device-nya. Nanti ada macam-macam. Ada yang di smart home, ada di smart city. Nanti ada yang di industrial, ada yang di power grid-nya, untuk PLN dan sebagainya. Nah ini nanti tinggal digeser aja ya. Nah, ini untuk apa istilahnya dipasangin. Nantinya untuk yang di menggunakan sensor karbon monoksida sensor dan sebagainya ini. Kemudian nanti di sini ada namanya wind direction ini ya. Ini ada di tinggal digeser sini, bahkan nanti di sini dia bisa langsung koneksi pakai WiFi-nya ke DLC-nya ini ya, ke Home Gateway-nya. Ya. Oke, kemudian dari sini selanjutnya kita memasang perangkatnya itu satu persatu, ini ya. Ini kita akan membuat dia itu pakai DHCP misalnya. Ini kita setting di Home Gateway-nya. Nantinya sini itu ada setting IP address-nya. Ini kalau misalnya nantinya kita akan menggunakan yang namanya DHCP server. Artinya apa? Artinya di masing-masing device-nya dia akan mendapatkan IP secara otomatis dari sisi Home Gateway-nya dia. Ini kalau nanti di sini mau di password untuk yang di access point-nya atau nanti di Home Gateway-nya bisa ditambahkan dengan WPA2 PSK untuk yang di password-nya. Ini misalkan nanti dikasih password-nya 123456768, maka nanti ketika si device ini koneksi ke sisi Home Gateway, maka itu harus dimasukkan dulu password-nya ke masing-masing end device-nya dia. Ini ya, jadi misalkan di sini ini saya setting dulu. Jadi ini ada config-nya, ini ada LAN, ini sudah ada ya default-nya, nanti ada LAN setting-nya dan sebagainya. Di WiFi-nya juga nanti ada, ini sementara dia di disable yang di autentikasinya. Ini kalau saya mau di password, nanti tinggal dimasukkan password-nya di sini, gitu ya. Mau pakai WEP, WPA PSK, WPA dan sebagainya, tinggal dipilih kira-kira untuk autentikasinya di situ dia nanti pakai autentikasi yang mana dia. Oke, ini setting yang di sisi Home Gateway-nya. Jadi ini ya, simple nanti ya. Kemudian nanti yang sini yang diisi perangkat sensor IoT-nya. Ini untuk men-setting di masing-masing perangkatnya. Ini sudah disediakan di sini dokumentasinya. Jadi misalkan nanti di sini kita akan mencoba untuk melakukan setting di tadi ya, ada pintunya tadi ya. Ini ada pintunya, tinggal digeser. Ini ada jendela, ada pintu dan sebagainya yang bisa kita masukkan ke dalam sini dia. Ini misalnya pintunya ya. Ini tinggal kita double klik. Ya, ini ada beberapa format data yang perlu kita pahami. Jadi kayak kita melakukan suatu setting di masing-masing device, maka kita harus menentukan nanti device ini ketika dia itu mau ditutup dia pakai kode berapa. Kayak ini juga sama ya.
pintu ini ketika mau dikunci, mau dibuka, dia tuh pakai 1. Kalau dia tidak kalau dia ditutup, dia pakai kode 0. Kalau dibiarkan, dia pakai kode -1. Ini kuncinya juga sama ya. Jadi yang di pintu ini ada 2 kondisi. Pintu terbuka atau dia terkunci gitu ya. Ini kemudian untuk yang ini ada berapa dari kontrol alt kliknya nih untuk lock dan unlocknya, ada juga alt kliknya untuk yang membukanya nih. Jadi kita coba misalnya di sini, ini bentar, salah tekan tadi saya. Kita delete dulu, kebanyakan ini. Oke, ini kita tekan klik. Nah, ini bisa buka tutup ini ya. Nah, ini juga nanti kalau dikuncinya, ini kalau dia merah berarti dia terkunci. Kalau dia hijau berarti kan dia tidak terkunci, gitu ya. Jadi ini bisa kita tekan alt kliknya dari spesifikasi yang diberikan di sini dia. Jadi nanti akan dibaca spek dari masing-masing perangkat IoT-nya dia. Oke. Dari sini kalau nanti udah dilakukan setting dan sebagainya, ini kalau nanti sini kita bisa ini untuk melakukan setting di masing-masing perangkat IoT-nya. Nanti sini ada setting di sensornya. Ini kayak di SSD-nya tadi ya. Ini kan tadi kan dia menggunakan home gateway. Jadi ini namanya tadi home gateway. Maka di masing-masing device-nya yang ada di pintu ini, kita juga SSD-nya kita samakan sama di home gateway-nya tadi ya. Ini home gateway, ini pakai DHCP, maka dia akan mendapatkan IP-nya secara otomatis dari sisi server. Ya, ini coba kita koneksikan dari sini, ini ya. Jadi ini tadi untuk setting LAN-nya kan dia namanya home gateway nih ya. Jadi nama SSD-nya home gateway. Kalau mau diganti dengan nama yang lainnya, berarti nanti pada waktu yang di perangkatnya ini mau koneksi ke home gateway, ini harus kita samakan dengan SSID yang dari sini, gitu ya. Ini misalkan untuk yang di config-nya di wireless-nya, jadi SSID-nya kan tadi home gateway. Jadi kan dia ini autentikasinya di disable, ini ya. Ini kalau tadi pakai yang WPA 2 PSK, ya nanti di sini di kliennya juga nanti harus pakai WPA 2 PSK nih. Jadi harus disamakan antara di server atau di gateway-nya seperti ada di sisi end device-nya atau di sisi perangkat IoT-nya nih. Ini kita pakai DHCP ya. Jadi yang tadi kan setting di home gateway-nya. Ini saya taruh di top. Nah ini ya. Ini juga nanti saya taruh di top juga. Jadi sebelah kiri ini home gateway, yang di sebelah kanan ini dia sebagai perangkat IoT-nya. Yang ini tadi yang ini kan namanya home gateway, ini home gateway, dia bisa koneksi. Nah ini kalau misalnya kita ganti menjadi PANS gitu ya. Padahal diisi perangkat IoT-nya dia. Dan ini langsung disconnect semuanya ya. Jadi di sini dia langsung disconnect semuanya. Nah, agar bisa koneksi lagi yang di masing-masing perangkatnya, ini harus kita pakai PANS juga dia. Nah, ini dia itu bisa langsung koneksi ke sisi home gateway-nya untuk di pintunya dia. Ya, ini kurang lebihnya dia seperti itu ya. Oke, ini dipastikan nanti sini dia semua dari soalnya perangkat IoT-nya sudah terhubung ke sisi home gateway-nya kayak gini ya. Jadi di lampunya, di sirine, di kipas angin, pakai di fire monitor untuk alarm kebakarannya, untuk di garasi mobilnya, untuk di pintunya, di sprinkler untuk penyiram tanamannya, di jendelanya dan sebagainya, semuanya sudah terkoneksi ke sisi home gateway. Gitu ya. Sekarang untuk melakukan koneksinya ke monitoringnya di sisi smartphone-nya dia. Jadi di sisi smartphone-nya ini
agar bisa melakukan controlling terhadap perangkat-perangkat IoT yang dari sini. Ini semuanya pakai WiFi ya. Maka kita perlu untuk menambahkan perangkat smartphone-nya ini. Oke, ini contohnya. Ini saya kembalikan lagi settingnya ke yang namanya Home Gateway biar bisa koneksi semuanya. Ini saya kembalikan lagi ke namanya Home Gateway juga. Nah, sudah ya. Kemudian kita nambahkan perangkat smartphone-nya ya. Di smartphone-nya kita tambahkan. Yang di sini smartphone-nya ada di ini ya. Ini smartphone-nya. Nah, settingannya seperti apa yang di smartphone-nya? Ini ya, di smartphone-nya nanti dia akan bisa langsung otomatis koneksi ke sisi Home Gateway untuk melakukan kontrol ke semua perangkat IoT yang ada di sini dia. Oke, untuk yang di sisi sini, ini nantinya kita atur juga yang di smartphone-nya ini. Jadi ini wireless-nya juga nantinya kita samakan SSID-nya. Tadi kan namanya Home Gateway, ya. Ini Home Gateway. Nah, ini sudah terhubung dengan smartphone kita. Nah, dari sini nantinya di sisi desktopnya ini nanti kita akan masukkan ke perangkatnya nih. Jadi di ini dia ada masukkan setting wireless-nya dan sebagainya. Sebentar, saya ada telepon ya.
ada. Oh ya, maaf. Ya, jadi ini tadi untuk yang di setting dari smartphone-nya. Kemudian nantinya di IoT server address-nya ini kita tinggal masukkan. Ini ada username sama password-nya ya. Jadi nanti dari IoT web browser-nya, IoT monitornya, ini kita masukkan sehingga nanti sini itu bisa langsung masuk ke sisi smartphone-nya. Oke, ini untuk yang di sini. Bentar, ini ya. Yang di sisi desktopnya nanti ada yang namanya web browser ini ya. Nah, ini atau nanti di sini kita juga ada yang namanya IoT biar bisa langsung masuk. IoT monitor ini juga bisa ya. Jadi bisa juga masuk ke IoT web browser. Nah ini ya. Ini sudah langsung masuk. Kalau nanti di sini ada IoT monitornya. Nah, ini agar bisa dimonitor di sini. Ini nanti harus kita masukkan ini ya apa selainnya monitoringnya ya. Jadi ini ada satu kelewatan tadi kelihatannya saya. Ada yang namanya IoT servernya nanti di home gateway ini ya. Jadi setting perangkat sensornya ini, ya ini misalnya dia di pintunya ini. Nah, ini nanti masuk di home gateway ini ya. Ini juga sama, ini juga dimasukkan untuk yang di bagian config-nya, di setting-nya, ini masuknya di IoT servernya nanti masuknya di home gateway. Ini ya. Sehingga ketika kita koneksikan ke sini, dan ya, ini ada IoT 3, ini untuk lock, unlock gitu ya. Nanti dia akan bisa, jadi bisa kelihatan ya. Ini ya, ini di lock, unlock, nanti di sini dia akan muncul semuanya. Win, nantinya kalau dia bergerak, ini ya. Ini untuk menggerakkannya pakai misalnya nanti untuk menggerakkan dari sini, dan ini dia tuh ini coba ini kita setting ke home gateway-nya, dan ya coba kita lihat di sini. Ya, ini juga nanti langsung ter di sini ya. Kayak selling fan-nya, ini dia tuh untuk yang di off, ini mati ya. Ini mau misalnya di low, ini dia di high, ini ya. Nanti dia akan langsung muncul di sini. Ini kalau nanti juga sama, ini kita klik dari sini, dari fan-nya, nanti dia akan langsung muncul di sisi apa istilahnya smartphone-nya dia. Ya, ini untuk memberi gambaran ke kalian. Nanti semacam kayak gimana sih untuk melakukan setting-setting yang ada di suatu perangkat berbasis ke wireless komunikasi itu ya. Ya, itu untuk yang di sisi koneksinya. Nanti silakan dicoba pakai namanya server IoT server ini ya. Jadi nanti di sini dia tuh kalau tadi kan dia semuanya langsung masuknya ke home gateway. Kemudian yang smartphone-nya juga akan terkoneksi ke home gateway. Nah sekarang nanti di sini dia koneksinya ke sisi IoT server. Kita bikin satu server sendiri itu ya. Ini settingnya ada di sini, silahkan diikuti aja nantinya ya. Kemudian di sini dia dimasukkan di admin dan sebagainya ya. Kemudian nanti di sini apa selainnya ini sama ya, cuma nanti di masing-masing perangkatnya. Kalau tadi diarahkan ke home gateway, sekarang diarahkan ke
bagian yang namanya remote server ini ya. Jadi yang di sini apa istilahnya kita akan membangun untuk di sini kita tambahkan dengan sebuah server sendiri. Nah, nanti server nanti dikoneksikan ke sini dia. Nanti silahkan diikuti langkah-langkah yang ada di modulnya dia. Kalau sudah, nanti ya silakan didesain, ada smart home, smart office, nanti ditambah lagi ada banyak sensor yang ada di sini. Silakan ditambahkan perangkat-perangkat sensornya, mau ditambahkan dengan AC, mau ditambah dengan garasi rumah, mau ditambahkan dengan perangkat yang lainnya, tinggal ditambahkan sini, kemudian didesain itu ya. Nanti kira-kira desainnya seperti apa dia. Misalkan nanti untuk isi ini kan dia kayak rumah dia. Ya ini misalnya kayak rumah, ini kayak ada tamannya di depannya, ini ada garasinya. Nanti silakan didesain kayak gini dia. Baik, yang dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Ramadhani. Untuk tugasnya ini nanti dikumpulkannya bagaimana? Ya, untuk yang di tugasnya ini nanti ya silakan dibuat. Kemarin kalau nggak salah saya minta kalian untuk membuat kelompok ya. Belum, Pak. Belum ya? Iya. Nanti silakan ini ada totalnya ada berapa mahasiswa ya total semuanya? Sebentar saya cek di sini ada 19 ya, benar ya? Oh ini ada 41 ya? Ada teman-teman dari kelas lain, Pak. Ada 2 kelas yang hadir. Oh saya takutnya tadi yang saya buka cuma di satu kelas ya. Yang LJ belum presensi, Pak. Oh iya benar. Iya, berarti kemarin tuh LJ belum masuk juga ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalian bisa nggak mengatur untuk yang atau mungkin nanti ini aja ya, mungkin nanti silakan dikerjakan secara individu aja ya. Ini kan nanti tinggal dilakukan simulasi dan sebagainya. Nanti apa salahnya biar nanti juga kalian belajar menggunakan di paket dasar. Kalau nanti dibikin kelompok juga nanti agak susah ya koordinir berjauhan itu ya. Nanti silakan nanti yang dikerjakan secara individu untuk yang di modulnya ini ya. Jadi nanti silakan didesain. Ini satu aja ya desainnya, nggak usah semuanya ya. Mungkin nanti yang mau smart home, sama smart office atau nanti ada smart agriculture atau nanti ada smart factory dan sebagainya, nanti silakan dipilih sensor yang tepat yang digunakan di dalamnya dia. Nanti setelah itu dikumpulkan di minggu depan. Nanti pengumpulannya saya akan berikan ini ya sebentar. Saya buatkan dulu Google Drive-nya untuk pengumpulan laporannya. Bentar. Ini sesi gambar kabel ya. Atau ini aja ya, biar nanti ya gampang. Nanti langsung dimasukkan aja ke etol aja ya. Oke, yang di etolnya coba saya buatkan dulu tugasnya.
Ini deadline-nya sekarang tanggal 28, berarti nantinya sebelum hari Rabu ya, tanggal 3 ya. Nanti saya kasih waktunya sampai tanggal jam 11 malam ya. Ini berkaitan dengan smart home. Oke, ini yang PJJ-nya sudah. Sekarang coba yang LG-nya saya buatkan juga. Nanti di sini tanggal 3 sama, nanti terakhirnya tanggal jam 23.00. Oke, sudah saya buatkan semuanya ya. Silahkan dilihat di etol, jadi nanti pengumpulannya langsung di etol itu ya, nanti yang di modul atau nanti yang di laporan resmi modul yang satu ini ya. Jadi sehingga nanti ya, biar nanti kalian nyoba secara langsung. Untuk yang lapresnya nanti per masing-masing individu mahasiswa ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mas Nafi. Berarti untuk percobaan ini tuh udah masuk di percobaan 1 buat praktikum ya Pak? Ya betul. Berarti nanti laporan resminya itu ada dasar teori dan lain-lain. Ya, nanti yang dasar teorinya nanti silakan kalian tambahkan sendiri ya. Karena di modul ini kan tidak ada dasar teorinya. Ya, jadi nanti silakan ditambahkan sendiri untuk yang di dasar teorinya. Jadi ini kan langsung masuk langkah-langkah dalam hal pembuatan untuk yang perangkat sensor IoT-nya dia. Jadi kalian mendesain dulu sehingga nanti sini paling nggak kalian bisa paham gimana sih membuat suatu aplikasi, nanti apa saja sensor dibutuhkan untuk melakukan koneksi di masing-masing device-nya dia. Ya, siap Pak. Sama untuk laporannya ini besok tulis tangan atau ketik saja Pak? Ketik aja, nggak apa. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Udah? Oke, kalau itu nanti silakan dikerjakan. Untuk waktunya masih ada waktu 1 minggu ke depan. Nanti hari Selasa ya, Selasa depan. Nanti silakan dikumpulkan di etol ya. Kemudian yang di absensinya yang di sini yang PJJ sudah ya. Ini saya close ya. Saya tutup dulu. Kemudian ini yang LG saya buka. Oke, silakan yang LG nanti bisa absen ya. Oke, baik. Kalau saya nggak ada yang ditanyakan lagi, dari saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, saya izin ya.